Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari disabilitas tunarungu. Menurut Murni Winarsi, disabilitas tunarungu merupakan orang yang mengalami kehilangan atau kekurangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruh alat pendengarannya, sehingga anak tersebut tidak bisa menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya disabilitas tunarungu itu dia tidak dapat mendengar baik separoh atau keseluruhan alat pendengarannya. Nah, di sini juga ada 3 dampak dari disabilitas tunarungu. Yang pertama itu berdampak kepada perkembangan bahasa, yang kedua berdampak kepada perkembangan kognitif, yang ketiga yaitu berdampak kepada perkembangan emosionalnya. Kenapa mencakup 3 hal tersebut? Karena kalau kita analisis secara rasional gitu ya, kalau anak itu dia tidak bisa mendengar, otomatis dia tidak ada pemasukan kata baik dari ibunya maupun dari orang lain, sehingga tidak ada yang dicerna dalam otak kanannya, sehingga itu membuat keterhambatan kepada perkembangan bahasa, kognitif maupun emosionalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang adanya dampak terhadap disabilitas tunarungu. Dalam dampak disabilitas tunarungu ini ada 4, yaitu yang pertama, dampak terhadap perkembangan bahasa anak dalam tunarungu. Dampak dari perkembangan bahasa anak tunarungu ini yaitu yang pertama, keterbatasan dalam pembendaharaan kata, sehingga ini sangat berpengaruh dalam ekspresi dirinya. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam pengucapan kata dan pembuatan kalimat yang baik verbal maupun nonverbal. Yang ketiga yaitu mengartikan atau memahami kata-kata yang abstrak. Yang keempat yaitu sulit mengartikan atau memahami ungkapan yang mengandung arti kiasan. Yang kelima yaitu kurangnya kesadaran akan bunyi yang diterima dan dikeluarkan, sehingga intonasi bicara kurang terkontrol. Yang keenam yaitu sukar mengerti pembicaraan orang lain. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap perkembangan kognitif anak tunarungu. Dampak ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam perkembangan kognitif atau perbedaan dalam struktur kognitif individu tunarungu. Ini mungkin karena terdampaknya terhadap perkembangan bahasa. Yang kedua yaitu sangat rendah dalam inteligensinya dengan IQ rata-rata kisaran 60-an sampai 50-an. Yang ketiga yaitu kurangnya pengalaman atau tidak dikenalnya tugas-tugas atau konsep-konsep yang diujikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya dampak terhadap perkembangan emosi bagi disabilitas rungu. Nah, dampaknya sendiri ada 3. Yang pertama, bahasa. Perlu diketahui, seorang disabilitas rungu itu tidak bisa mendengar. Nah, artinya dia tidak bisa mendapatkan informasi untuk perkembangan bahasanya. Nah, selanjutnya, bahasa. Nah, kurangnya pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Nah, jadi dia tidak bisa mendengar, maka dia sulit dalam berbahasa lisan dan tulisan. Nah, bahasa yang digunakan oleh disabilitas rungu ini adalah bahasa isyarat, baru dia memahami. Nah, selanjutnya pribadi. Nah, dampak terhadap perkembangan emosi yang kedua, pribadi ini dapat menghambat perkembangan pribadi dengan menunjukkan sikap menutup diri. Nah, disabilitas rungu ini maksudnya dalam dampak emosi pribadi ini menutup diri artinya minder gitu. Nah, yang ketiga, sosial. Dampak terhadap perkembangan emosi ini, yang ketiga adalah sosial. Nah, seorang disabilitas rungu ini, kenapa terhambat dalam perkembangan sosialnya? Karena dia ada rasa minder tadi. Selanjutnya, kebutuhan lingkungan hidup disabilitas rungu. Nah,
Kebutuhan yang pertama yaitu pengaruh pendengaran pada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dalam mengadakan hubungan antar sesama. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa bahasa itu adalah utama karena fungsi bahasa itu sendiri adalah untuk bertukar informasi sehingga kita mendapatkan informasi baru. Nah, ini agak mengganggu kebutuhan disabilitas rungu itu sendiri karena dia berbahasa dengan bahasa isyarat. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fungsi bahasa menurut Sumantri. Fungsi bahasa menurut Sumantri ada 4. Yang pertama, bahasa digunakan sebagai wahana untuk mengadakan kontak atau hubungan. Yang kedua, untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan keinginan. Yang ketiga, untuk pemberian informasi. Yang keempat, untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada anak disabilitas rungu. Perkembangan pada anak disabilitas rungu ada 2. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini maksudnya adalah inteligensi anak dengan disabilitas rungu wicara secara potensial sama dengan anak normal. Tetapi secara fungsional, perkembangan dipengaruhi oleh kemampuan berbahasanya dan keterbatasan informasi. Yang kedua, perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi dan sosial ini maksudnya adalah kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan seringkali menyebabkan anak dengan disabilitas rungu wicara menafsirkan sesuatu secara negatif dan salah. Ini seringkali menjadi tekanan bagi emosinya. Baiklah Bapak, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Nah, yang pertama itu ada perkembangan perilaku anak dengan disabilitas rungu wicara. Perkembangan kepribadian terjadi dalam pergaulan atau perluasan pengalaman pada umumnya diarahkan pada faktor anak itu sendiri. Pertemuan faktor-faktor dalam diri anak dengan disabilitas rungu wicara yaitu ketidakmampuan menerima rangsangan pendengaran, kemiskinan berbahasa, ketidaktetapan emosi, dan keterbatasan intelijensi yang dihubungkan dengan sikap lingkungan terhadapnya, jadi bisa menghambat perkembangan kepribadiannya. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan pada siswa tunarungu untuk berkomunikasi sangat berhubungan dengan tulisan dan bahasa isyarat. Bahwasanya mereka belajar berbahasa isyarat dengan menggunakan petunjuk sistem isyarat bahasa Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan CB. Di dalam CB terdapat daftar huruf, kata, dan gestur tangan sesuai dengannya. Selain CB, terdapat juga bahasa isyarat Indonesia yang banyak digunakan di perguruan tinggi atau yang lebih kita kenal dengan Bisindo. Jadi Bisindo ini lebih cenderung dengan memanfaatkan kedua tangan, jadi lebih mudah untuk dipahami. Fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas yang disediakan sesuai dengan standar ruang bagi siswa jenis disabilitas rungu. Selain itu, pada outdoor disediakan juga fasilitas yang memenuhi secara psikologis bagi siswa disabilitas tunarungu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan karakter ruang, di mana penerapan bentuk kelas, terus pemilihan material, dan arah hadap ruang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga bangunan ini diharapkan dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan belajar siswa, baik itu di bidang pengetahuan maupun pembangunan mental. Tujuan dari perencanaan proyek ini adalah untuk membangun para penderita tunarungu baik secara akademis maupun secara psikologis sehingga para siswa tunarungu lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan.